Halo semuanya, selamat datang di podcast Edukasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen investasi dan konsep dasar bersama saya Ubay selaku host serta beberapa teman-teman saya, Anggita, Keke, Arif, dan Antik sebagai narasumber. Nah, pada hari ini kami ingin membahas beberapa hal tentang manajemen investasi dan konsep dasar. Mungkin di sini aku sebutin beberapa poin-poinnya saja. Yang pertama ada di pengertian manajemen investasi, selanjutnya ada di tujuan manajemen investasi, selanjutnya itu ada di konsep dasar investasi. Nah, terus kita lanjut ke jenis-jenis investasi. Setelah itu kita lanjut ke proses manajemen investasi. Selanjutnya ada di profil resiko investor dan yang terakhir kesimpulan. Nah, mungkin aku mau say hi dulu nih ke teman-temanku. Apa kabar semuanya? Halo, Alhamdulillah baik. baik. Halo, Oke, Alhamdulillah. baik ya kalian semua ya. Semoga sehat selalu. Oke, langsung saja nih mungkin masuk ke pembahasan yang pertama. Aku mau tanya nih untuk Anggita dulu. Anggita, menurut kamu tuh apa sih yang dimaksud dengan manajemen investasi? Oke, di sini aku akan membahas manajemen investasi. Manajemen investasi itu bisa dibilang itu cara mengatur atau mengelola uang kita yang udah diinvestasikan, supaya itu hasilnya tuh lebih maksimal. Jadi kita tuh nggak cuma naruh uang kita aja, tapi kita harus mempertimbangkan pemilihan investasinya, terus juga resikonya, dan juga memantau perkembangannya agar tujuan keuangan kita tuh mudah dicapai. Karena kan setiap orang itu pasti punya kebutuhan dan tujuan yang berbeda ya. Setuju. Nah, pengelolaannya pun bisa berbeda. Eh, jadi penting, jadi lebih pentingnya itu untuk menyesuaikan strategi investasinya dengan kondisi mereka masing-masing gitu. Oke. Nah, menurut Anggita, apa aja sih tujuan utama dari manajemen investasi ini? Boleh mungkin dari Anggita pendapatnya lagi aku minta. Oke, untuk tujuannya itu yang pertama itu pasti supaya dapat keuntungan yang baik. Tapi selain itu juga tujuan ini tuh bisa apa namanya mengontrol resiko kerugian kita, terus juga modal tetap aman dan uang yang kita punya Oke. pun bisa berkembang. Jadi intinya tuh manajemen investasi itu membantu kita supaya investasi itu lebih terarah aja. Oke, terima kasih nih buat Anggita. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar investasi. Mungkin untuk Keke, bisa dijelaskan sedikit Keke, apa saja konsep dasar yang perlu dipahami sama investor? Tentu aja, jadi konsep dasar investasi itu yang pertama ada investasi, ada return, resiko, sama hubungan risiko dan juga return. Sama Oke. juga ada diversifikasi. Nah, kalau investasi sendiri itu adalah penanaman dana atau aset supaya kita memperoleh keuntungan di masa depan. Kalau return itu keuntungan yang diperoleh dari si investasinya, baik berupa pendapatan atau juga kenaikan nilai aset kita. Nah, menurut Keke, bagaimana nih dengan resiko dan hubungan resiko dengan return? Eh, Risiko itu kemungkinan hasil investasi yang diperoleh tuh beda dari yang diharapkan sama kita. Dalam investasi itu kan ada prinsip high risk, high return, yang berarti tuh semakin tinggi potensi keuntungan yang kita inginkan, semakin besar juga risiko yang harus kita tanggung. Hey. Nah, kemudian menurut Keke tuh apa sih yang dimaksud dengan diversifikasi? Kalau diversifikasi itu strategi menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset untuk ngurangin resiko kerugian. Kayak dananya dibagi ke dalam saham, obligasi, deposito, emas. Jadi kerugian pada satu instrumen itu dapat ditutupi oleh instrumen lainnya. Nah, selain itu, apa aja nih jenis investasi yang umum dikenal bagi para investor biasanya? Secara umum sih terdapat dua jenis investasi ya. Yang pertama itu ada investasi real atau real asset. Itu kayak tanah, properti, emas. Terus yang kedua juga ada investasi finansial. Nah, kalau finansial aset itu kayak saham, obligasi, reksadana, deposit, deposito dan surat berharga.
Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke proses manajemen investasi. Nah, menurut Arif sendiri nih, Rif, bisa dijelasin sedikit gimana nih proses manajemen investasi menurut Arif? Oke, mungkin kalau dari saya, yang pertama itu kan pastinya kita harus nentuin dulu nih tujuan investasi itu mau apa. Kayak misalkan investasi jangka pendek atau jangka panjang, atau investasi fisik kayak emas gitu, tanah atau bangunan, atau investasi yang kayak saham gitu, obligasi. Kemudian setelah itu kita harus menganalisis, misalnya kenapa kita milih investasi ke emas atau kenapa kita investasinya malah ke tanah bukan ke saham dan lain-lain. Nah, setelah dianalisa kita langsung aja tuh apa maksudnya Guys, beli pakai ulang dulu. Tadi Oke. belum dipencet record. Emang iya? Tadi pada Aja. dengar, tadi udah pada dengar belum sih record progress? Denger sih. Kalau gue denger sih. Enggak ada. Emang nggak ada? Gue denger Tapi loh. gue dengar tahu. Serius? Oh my god. Serius, serius. Ya Allah. Ulang Ini lagi, masih sorry. ada kok. Tadi Enggak, ini kan masih kamu ada kok. ngomong udah siap belum gitu kan? Terus ada. Enggak, ini masih Tadi ada. tuh aku Masih ada di sini tuh. Masih direkam Ya udah gak di apa-apa, pojok lanjut, kanan. nanti gua cut. Oke. Oke, diulang oke. dari pertanyaannya, Rip ya. Arif, aman, Rip? ulang ya. Ya, dari Arif ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke proses manajemen investasinya, teman-teman. Nah, di sini aku mau tanya ke Arif. Menurut Arif sendiri, bisa dijelasin nggak sih, Rip, bagaimana nih prosesnya manajemen investasi menurut Arif? Oke, untuk prosesnya, yang pertama itu kan kita harus nentuin dulu nih, investasi apa yang mau kita jalanin. Kayak misalkan jangka panjang atau jangka pendek, terus atau investasi fisik atau non fisik, misalnya kayak emas, tanah, atau yang non fisiknya itu kayak saham, obligasi. Nah, kemudian setelah itu kita analisa kenapa kita milih misalnya kayak investasi emas, kenapa kita milih emas bukan tanah, atau kenapa kita milih investasi ke saham bukan ke obligasi. Nah, setelah itu kita juga harus mengevaluasi, misalnya kayak kalau kita beli saham nih, pas kita beli pagi murah, pas siang mahal, dan bukannya kita jual tapi malah kita tahan. Nyampe sore nggak taunya pas sorenya malah harganya turun. Nah, di situ kan berarti kita harus berevaluasi kan. Maksudnya kalau bisa kita jangan terlalu greedy lah kalau main saham. Itu sih paling. Oke, berarti proses manajemen investasi itu dimulai dengan menentukan tujuan, terus melakukan analisis, terus pembentukan portofolio, sama evaluasi ya, Rip. Yes. Menarik sih, menarik. Ya, betul. Terus bagaimana dengan profil risiko investor menurut Arif? Oke, kalau profil risiko itu menurut saya dia kayak lebih ke tipe-tipenya investor sih. Misalnya yang pertama itu ada konservatif. Itu tipe investor yang kayak masih takut-takutan gitu. Kayak misalnya dia cuman berani main di harga kecil atau main di obligasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada moderatif. Itu antara berani sama takut-takut nih di tengah-tengah nih. Dia Oke. biasanya mainnya di emas gitu atau tanah. Kemudian yang terakhir itu ada agresif. Nah, ini biasanya orang-orang yang udah ibarat kata jago lah atau udah ngerti kayak ngebaca laporan keuangan gitu. Biasanya kan dia mainnya di saham ya. Oke. Kayak ya udahlah gua all in aja cacing-cacing naga-naga gitu. Oke. Oke, berarti profil risiko investor tuh dibagi menjadi tiga ya, Rip. Yang pertama dari Betul. konservatif, terus yang kedua itu ada apa, Rip, tadi, sorry, Rip? Ada moderatif. Ada moderatif sama agresif ya? Yes. Oke, nah sebenarnya untuk selanjutnya kita sudah membahas seluruh materi ini, teman-teman. Sebagai penutup, mungkin saya selaku host mempersilahkan untuk Atik untuk menyampaikan kesimpulan pada podcast malam ini.
Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Ubay untuk kesempatannya. Jadi menurut saya itu kayak pembahasan podcast malam itu tuh kayak lebih ke kita bahas kayak manajemen investasi gitu. Pengertiannya apa sih kalau manajemen investasi itu? Jadi kayak kalau manajemen investasi itu kayak proses pengelolaan dana untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan tetap mempertimbangkan resiko-resikonya. Jadi kalau misalkan Oke. kita ambil nih investasi, kita harus tahu dulu nih resikonya tuh kayak gimana. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Arif tuh kayak kalau berani kita ngambilnya ke investasi yang mana, kalau masih ragu-ragu atau pemula kita ambilnya ke investasi yang mana gitu. Nah, dalam berinvestasi itu penting kan memahami tentang konsep dasar kayak investasinya atau returnnya, resiko, diversifikasi, dan portofolio itu kita harus tahu dengan jelas. Selain itu, investor juga perlu mengenali profil resikonya. Biar apa sih kita harus kenalin kayak untuk pilih instrumen investasi yang sesuai buat penerapan manajemen investasinya agar baik yang bertujuan untuk keuangan kita dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke, kesimpulan yang menurut saya selaku host mudah dipahami ya. Oke, sebelum terima kasih kepada seluruh narasumber atas penjelasannya. Semoga pembahasan mengenai manajemen investasi dan konsep dasar ini dapat menambah wawasan bagi para pendengar. Saya Ubay selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Terima kasih Terima kasih. Ubay, terima kasih yang lainnya. Dadah. Dadah. Bagi teman-teman.